Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan market sedang libur ya. Saya akan membahas tentang masalah technical analysis lagi ya. Masih berhubungan dengan SNR ya, karena saya cukup menggunakan teknik SNR tanpa ada teknik-teknik yang lain ya. Tapi penerapannya aja yang agak berbeda ya dari video-video yang kalian temukan di YouTube ataupun platform lainnya lah intinya ya. Di sini saya sarankan kalian melihat ataupun menonton video-video saya dari awal dulu agar kalian lebih mudah memahami lah ke depannya arah pembicaraan saya itu kemana gitu ya. Karena tanpa kalian menonton video saya yang dari awal, kalian nanti akan kebingungan ya cara menentukan SNR yang seperti apa, yang kuat seperti apa gitu kan. Yang kita pakai kayak gimana modelnya gitu ya. Tapi tenang aja, di sini saya spill sedikit ya. Yang dimana kita ya, bukan kita, saya ya saya tuh akan selalu menggunakan SNR ya yang mempunyai dua pergerakan bang ya. Ini adalah SNR yang kuat ya di segala time frame, maupun di time frame monthly maupun di time frame 1 menit itu sama aja, nanti saya akan bahas ya. Kalau support pun sama ya, dia yang mempunyai dua pergerakan ya, ini support, ini resisten. Oke, ada dua bentuk. Intinya ketika dia membentuk sebuah support dan dia terkonfirmasi ada dua pergerakan lanjutan, ini yang dinamakan support yang kuat. Begitu juga sebaliknya ya, ini adalah resisten yang kuat ya. Jadi kita akan menunggu zone ini saja ya. Nah, pastikan ketika dia menyentuh area sini, kalau dia mau melakukan sebuah rejeksi ya ataupun reversal, pastikan di sini ada area konfirmasi terlebih dahulu ya. Ketika di sini ada area konfirmasi, baru kita masuk ya. Intinya seperti itu. Kalau zone ini di breakout ya, pastikan dia breakout dulu, baru nunggu pullbacknya, lalu kita akan melakukan sebuah entry posisi ya. Oke, seperti itu ya konsepnya ya. Jadi nanti saya akan spill contoh-contoh dari beberapa time frame yang untuk referensi kedepannya seperti apa ya cara kita menggunakan skenario yang kuat seperti ini ya. Tapi ini juga berkaitan dengan multi time frame ya. Terus ada juga konfirmasi, dan ada juga ya yang tentunya pastinya SNR itu sendiri yang kuat ya. Nanti kita kombinasikan dan kita akan menemukan titik entry yang pas itu di area mana ya. Yang dulu ketika kalian mengikuti channel Barents FX ya di Telegram maupun di channel YouTube satunya yang selain ini, kalian pasti sudah sedikit banyak paham di teknik SNR ini ya. Oke, lanjut ke pembahasan. To the point aja bang ya. Oke, ketika candle ya membentuk sebuah pola seperti ini, ketika dia ini masuk ya, ini saya akan membahas tentang pola reversal dulu ya, sebelum kita nanti akan bahas tentang pola breakout ya. Pola reversal, jadi intinya ketika ada skenario yang kuat seperti ini bang, harga itu ketika sampai di sini pasti akan ada reaksi-reaksi ya. Kalau dia pun break ya, pasti dia akan balik lagi, baru dia akan melanjutkan kenaikan. Kalau dia nggak kuat break bang ya, nggak kuat break, pasti di sini akan ada sebuah konfirmasi. Konfirmasi apa bang? Konfirmasi bahwasanya SNR di area sini itu nggak kuat di break, berarti SNR ini kuat ya. Itu pun ada false bang, ada apa ya, istilah katanya itu ada manipulasi juga, meskipun ada seperti itu ya. Kadang di sini ada konfirmasi yang kuat tapi di break. Nah, kenapa kok di break bang? Karena time frame besar di sini itu lebih berkuasa ya. Katakanlah ada monthly ya, weekly itu selalu akan tunduk kepada time frame monthly ya. Begitu juga di sini ada time frame weekly, dan di bawahnya weekly ada daily. Daily ini akan tunduk ke time frame weekly ya. Jadi saya sarankan kalau kalian ketika marking cari setup itu, kalian tentukan dulu di time frame yang paling besar ya. Kalau di MT4 ataupun MT5 itu
paling besarnya di monthly, ya udah kalian analisa di monthly ataupun weekly ya. Karena apa? Kadang di monthly itu sudah ada konfirmasi untuk turun, tapi di daily itu ada setup buy bang ya, ada setup buy. Itu jangan kalian ambil ya, pasti di sini nggak akan berlaku nantinya akan terjadi, meskipun di sini ada konfirmasi ya, ini nanti akan jebol juga. Karena apa? Monthly-nya minta turun ya, paham ya? Kalian harus pahami dulu konsepnya bang ya. Jadi kembali peraturan bahwasanya time frame yang lebih besar itu lebih dominan, lebih berkuasa gitu ya. Oke, saya akan spill dulu ya di sini sebentar. Oke. Nah, kenapa time frame di pair gold ini kenapa ada sebuah rejection di situ? Nah, ini sudah saya katakan ya. Ketika di sini bang ya, ketika di sini ada sebuah resisten yang valid ya, saya ganti warna dulu guys biar agak biru aja ya. Oke, ketika di sini bang ada sebuah resisten yang valid, dia mempunyai dua pergerakan seperti ini ya, dia membuat lower low yang baru. Ketika dia pullback, di sini ada rejeksi ya. Nah makanya ketika dia balik ke arah situ, pastikan di sini ada sebuah konfirmasi ya. Konfirmasi itu gimana bang cara nyarinya? Ketika ada setup ya, ini kalian bisa dicari di time frame yang sama. Misalkan ini time frame monthly resistennya ya, kalian bisa cari di time frame monthly juga ataupun di weekly. Udah cukup maksimal di weekly, jangan kalian cari di daily, itu salah ya. Kalau time frame weekly ya, kalau time frame weekly, ini weekly, ketika harga masuk sini dia reject, ini maksimal kalian cari konfirmasi di daily atau di time frame yang sama weekly ya, baru kalian bisa masuk. Ketika di sini ada sebuah konfirmasi seperti ini lebih kuat bang, kalian masuknya itu lebih kuat dan nggak keseret-seret gitu loh ya. Oke. Nah seperti ini. Di sini ya, di sini kenapa harga ini, nah masuk sini dia nggak kuat break, dan di sini ada rejection. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di time frame weekly-nya bang, di time frame weekly-nya di sini ada sebuah resisten tertingginya ya, yang sebagaimana resisten tertingginya itu adalah sebagian dari zone konfirmasinya ya. Maka dari itu ketika harga masuk sampai situ, ini masih bisa buat acuan kita untuk ambil sell ya, buat acuan kita untuk ambil sell, kecuali kalau zone ini di break ya. Kalau zone ini di break, kalian bisa counter apa bang? Counter buy. Ini di break konfirmasi untuk sell ya, harusnya masuk sini kalian sell ya. Ini kalau di break ke atas ini pullback, kalian bisa counter buy ya, gitu ya. Nah nanti saya akan spill contoh-contoh di time frame yang lainnya. Oke. Terus lalu saya akan bahas tentang masalah ini, fokus ke reversal dulu ya kita ya. Sampai mana tadi ya? Oke. Terus di gold ini ya, di gold ini kalian jangan sampai terkecoh ya dengan sebuah market. Misalkan tadi saya sudah jelaskan bahwasanya ketika di monthly ini minta turun ya, minta turun, tapi di time frame lebih kecil ya, weekly ada setup buy ya. Nih misalkan sudah masuk zone konfirmasi untuk turun ya, ada setup buy misalkan ada setup buy masuk sampai sini, di sini ada konfirmasi buy, kalian jangan ambil sell ya, hati-hati. Nah sekarang ini bang nggak usah bertele-tele ya, SAU ini mau kemana sih aslinya? Nah kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di time frame monthly-nya, dari time frame monthly, maka dari itu kemarin saya di analisa saya itu saya masih hold buy bang. Kenapa? Gold ini menurut saya masih kuat naik karena apa ya? Pertama di sini ini ya, di sini ada sebuah resisten yang valid. Sini ada sebuah resisten valid ya. Dan di sini juga ada support yang valid bang. Nah di situ ya paling dekatnya ya. Gini aja deh. Ini ya, di situ ada support yang valid. Oke, yang mana ketika
harga kalau gold ini mau turun ya, kalau gold ini mau turun, ini kan ada support yang valid bang di area sini ya. Ketika dia break pullback, kita bisa entry ya untuk melanjutkan gold ini analisisnya turun. Tapi apa yang terjadi, dia memang benar break, dia naik di area wajib sunahnya ya, dia ambil lagi dan dia naik ya. Berarti gambaran besarnya gold ini akan membuat sebuah kenaikan ya. Ini loh bang, ini ya, ini kan di fresh breakout, pasti di area sini kan ada sebuah area wajib sunnah ya. Ketika harga ini pullback ke area wajib sunnah karena di sini ada fresh breakout ya, ini biasanya untuk melakukan sebuah penurunan ya. Nah ini juga sebuah konfirmasi bang, tadi saya sudah jelaskan kalau ada senario yang kuat seperti ini di break, dia pasti akan pullback. Ketika dia masuk ke area pullback, kita bisa ambil posisi. Itu cukup low risk ya, sangat low risk sekali ya. Misalkan nih saya tentukan cara menentukan sunnah wajib sunnahnya. Dulu di channel Barents FX juga saya sudah spill ya. Oke, ini ya yang di bawah ini ya. Nih di area sini ya. Ini adalah zone sebuah sunnah ya. Di mana sih bang? Ini adalah zone sunnah ya. Tuh, ini loh. Sunnah. Terus di mana lagi zone sunnah kita? Zone sunnah ataupun wajib. Kalau ada wajib kalian harus ambil wajib ya. Nih ya. Meskipun besar bang, meskipun besar ini ya, itu adalah zone sunnah ya. Wih, seperti ini adalah zone sunnah. Kalau wajib gimana? Wajib itu gini, set. Nah ini panjang, ini wajib ya. Nih set. Nah ini wajib ya. Gitu ya. Ini ada dua zone wajib, zone sunnah maksud saya. Maka ketika harga masuk ke sini harusnya dia sell, tapi malah di break ya. Ini bisa alasan kita untuk counter buy, masuk buy ya. Oke. Ini bakalan low risk bang. Misalkan kalian sell di sini ya. Ini kan time frame besar ya. Lah kalian nanti kecil lagi bisa kok, bisa ya. Di time frame daily kalian cari kalau mau sell di area sini kalian bisa cari setup sell di time frame daily kayak di H4 kayak nanti bisa ya. Ini kan misalkan sampai sini ini sudah masuk zone, saya mau ambil sell, ya udah kalian cari setup di daily kayak atau di H4. Pertama di daily dulu ya, karena di sini adalah time frame weekly, jangan langsung ke H4 ya. Kalau daily nggak ada berarti di H4 bisa kalian ambil setup sell ya. Tapi kalau pada akhirnya di daily nggak ada, di H4 nggak ada, pada akhirnya di break ini ya, di break area zone wajib sunnah ini. Nah ini ketika pullback di sini kita bisa counter buy bang. Nah, low risk, sangat low risk ya. SL kita misalkan kita mau ambil sell, ya udah kita ambil SL di atasnya sini ya. Kalau mau buy ya udah kita ambil SL-nya di bawah sini ya. Di sini SL, ketika ambil sell di sini, ketika mau ambil buy SL kita di sini ya. Oke. Nah, seperti itu ya bang. Nah, pertama, oke, kita sudah menentukan zone wajib sunnahnya ya. Nah ini adalah alasan saya kenapa gold ini kuat naik ya. Nah karena ketika di sini ya bang, kalau gold ini mau kuat turun ya, gold ini misalkan mau turun, bentar ya, misalkan gold ini mau turun, misalkan gold ini mau turun ya, ketika dia breakout, fresh breakout, dia pullback ke sini, dia akan melanjutkan sebuah penurunan bang ya. Itu alasan saya. Dan kenapa dia malah breakout nih, berarti tren gold ini dia akan membuat sebuah hair hack yang baru. Nah itu menurut saya. Tapi kenapa sampai sini dia tertahan, karena di sini adalah area konfirmasinya dari ini ya. Ketika nanti dia breakout area sini, ini berarti menjadi sebuah kekuatan besar untuk dia melanjutkan sebuah kenaikan. Di time frame yang sama juga, di time frame weekly ya, tentunya kemarin sudah saya bahas. Time frame weekly ada apa? Saya hapus dulu. Ini menarik, ini kita bahas gold ya. Meskipun saya yakin banyak teman-teman yang kena SL, saya pun juga kena SL ya. Ya. Nih ya, di sini ada sebuah resisten yang valid bang ya. Resisten yang valid ini saya kasih garis dulu. Hair hack yang tertingginya, harga tertinggi ya. Nih sebentar guys. Oke ya, di area sini.
nih, ini adalah sebuah resisten yang valid ya Bang, karena dia membentuk sebuah pola resisten yang valid. Oke. Tapi di sini adalah ada harga yang paling tertingginya ya. Ketika harga ini belum tertembus, ya udah kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja apa yang terjadi ya. Oke. Nah, ini kan kita sudah punya acuan bahwasanya di monthly adalah ada sebuah setup buy ya. Ada setup buy yang kuat. Ya udah kita cari celahnya untuk buy aja Bang. Jangan cari celah untuk sell ya. Itu sangat riskan. Ya kenapa kok kita buy di sini? Tadi saya sudah jelaskan secara detail ya. Kenapa saya buy di sini? Karena ketika ini breakout kalau dia mau turun, dia harusnya turun di sini Bang. Tapi ini malah di breakout ke atas, pullback, dia naik. Ini hanya sebuah pullback aja ya. Harga di sini menurut saya ini sebuah area pullback ya. Area pullback, kecuali nanti di area sini dia ngebreak ke bawah, ini bisa untuk kita sell ya. Nah, acuan saya berarti saya mempunyai sebuah kunci gold ini bakalan naik ya. Berarti saya ambil setup buy aja. Misalkan di sini tadi ya, di weekly ada sebuah setup buy Bang, kuat, sangat kuat ya. Kenapa? Di sini ada sebuah resisten ya. Ketika harga masuk sampai sini, dia ini ngebreak Bang ya, membuat sebuah higher high yang baru meskipun membentuk sebuah sumbu ya. Yang membreakoutkan area itu adalah mana ya? Area support ini Bang ya. Ini loh, support di sini karena dia membentuk sebuah support yang valid. Nah, makanya ketika dia turun naik sini, saya ambil buy ya. Itu acuan saya. Saya yakin dengan teknik yang saya pelajari, karena dari berbagai macam teknik yang saya pelajari, win rate yang tertinggi itu adalah teknik SNR ya. Nggak ada teknik-teknik yang lain tuh menurut saya tuh kurang worth it lah, karena saya juga sudah mempelajari beberapa teknik-teknik yang lain dari dulu ya, dan saya menemukan teknik ini cukup worth it gitu ya. Low risk dan high return kalau kalian jadi swing trader ya. Oke. Jadi acuan saya mempunyai sebuah entry buy di area sini Bang ya. Ini untuk saya buy, tapi ini kan time frame weekly ya. Nah gitu ya. Coba ini time frame weekly, saya akan kasih sebuah rectangle di area sini, support ini ya. Ini adalah support yang membreakoutkan area resisten kuat di sebelah kiri tadi ya. Saya kasih warna oranye. Nah, kalau saya sudah bilang tadi ya, bahas tentang masalah reversal. Ini kan di sini ada support yang valid ya. Kalau masuk sini, kalian cari konfirmasi di apa? Kalau tidak di time frame yang sama, maksimal di time frame daily. Oke. Wajib kalian pahami konsep ini, guys. Ketika di time frame 2 ini tidak ada konfirmasi yang kuat, kalian jangan masuk ya. Jangan seperti saya melanggar aturan ya. Nah, di sini ya, ketika saya sudah menemukan sebuah clue akan adanya setup buy ya, karena di sini ada support yang kuat ya, dia membentuk sebuah higher high yang baru, dan dia punya 2 pergerakan di area sini. Dan ketika harga masuk sampai sini ya, nah, ini kan kita akan mencari ataupun menunggu sebuah konfirmasi yang kuat ya. Karena di sini adalah time frame weekly ya, support time frame weekly, berarti kita cari konfirmasi di area ya time frame yang sama atau di maksimal di daily ya. Cukup 2 ini aja. Berarti kalau di sini belum ada, kalian jangan entry ya. Jangan seperti saya nyalai aturan. Ketika saya nyalai aturan, ya udah saya harus terima risikonya, yaitu kena SL ya. Kena SL saya Bang di akun yang satunya ini Bang. Untuk yang akun yang satunya lagi itu kan untuk khusus swing, jadi SL saya masih di bawah ya, di sekitar sini. Mungkin sebentar lagi mau kena SL ya, mungkin sebentar lagi, tapi itu untuk akun swingnya, walaupun minus ribuan dolar tapi nggak masalah lah. Dan ini ya, berarti saya akan mencari sebuah konfirmasi yang kuat ya. Oke. Di time frame yang sama, di weekly belum ada konfirmasi yang kuat. Konfirmasi yang kuat seperti apa Bang? Ya sama ya, kita cukup mengandalkan sebuah SNR yang kuat ya, seperti ini atau seperti ini. Maaf ya, ini break, pullback, entry. Oke. Entah di sini akan ada breakout secara fresh ataupun tidak fresh, intinya dia nge-break area ini dulu ya, di time frame
weekly or daily. Oke. Weekly nggak ada ya. Terus di daily apakah ada konfirmasi yang kuat ya? Oke, di daily juga belum ada Bang ya. Karena di daily ini juga pembentukan candlenya seperti itu ya. Nih. Ya, ini belum ada konfirmasi yang kuat. Konfirmasi yang kuat di mana Bang? Maaf, bentar. Konfirmasi yang kuat dipakai seperti apa Bang? Nah, ini kalau dia membentuk sebuah pola seperti ini di pullback, kita bisa entry buy Bang ya. Kita bisa entry buy. Tapi ini ya, karena saya setup saya di monthly-nya buy, berarti saya fokus buy, nggak ada saya fokus sell ya. Berarti ini nanti kita tunggu dia ngebreak area ini Bang ya. Karena apa? Ini adalah resisten yang ngebreak out area ini SNR yang oranye ini ya. Oranye ini kan tadi di time frame weekly-nya itu adalah harga terendahnya ya. Ya ini ya. Ya. Jadi karena di sini ada resisten yang valid Bang ya. Karena di sini ada resisten yang valid ya. Resisten valid di mana Bang ini? 1 2 ya. Berarti ini adalah resisten yang kuat yang membreak out kan area itu. Jadi saya cukup nunggu area ini di break out, pullback, baru saya entry ya. Tapi kalau ini area nggak bisa di break out ya Bang. Ini plan B-nya, plan B. Ketika area ini nggak bisa di break out Bang. Ya. Ini, maaf sebentar. Nah, ini ya. Nggak bisa di break out ketika harga masuk sini dan dia membuat lower low yang baru, saya nanti berarti pindah haluan untuk cari setup sell ya. Itu kuncinya di call untuk kedepannya ya. Jadi saya akan menunggu buy ketika nanti dia break area sini dan pullback, saya entry, saya baru masuk. Saya akan nunggu meskipun nunggu 1 2 3 hari ataupun lebih seminggu ya, seminggu lebih maksud saya akan tunggu area ini di pullback dulu baru saya entry. Atau kalau ini nanti nggak bisa di break, berarti saya nunggu sell, setup sell, tapi ketika dia membuat lower low yang baru dan membreak area support itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys ya penjelasan di video kali ini. Semoga cukup membuat kalian paham dan membantu kalian ya ke depannya. Ini saldo saya sedang nol ya, karena kemarin kena SL guys ya, tapi saya sudah withdraw untuk 1 bulan yang lalu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.